Hai teman-teman, jumpa lagi bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama aku Ayunda Taya dan aku Alfidiat Moko, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang transportasi lokal yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Kak, mungkin kita harus membahas perkembangan dari transportasi itu sendiri dulu ya. Betul. Jadi memang perkembangan dari transportasi ini itu bersifat perlahan dengan revolusinya yang memberikan dampak sedikit demi sedikit. Dan apabila kita membahas asal mula dari transportasi itu berasal dari zaman Paleolitik di mana orang-orang masih berjalan kaki untuk menempuh jarak jauh. Dan memang zaman dulu tuh orang masih berjalan kaki karena itu memang sebelum zaman industrialisasi ya. Nah, ketika memasuki zaman industrialisasi, ini orang-orang mulai mengembangkan transportasi seperti menggunakan mesin uap yang mereka gunakan untuk kereta api dan juga kapal laut. Selain itu juga ditemukannya ada mesin dengan pembakaran. Nah, mungkin sudah menggunakan bahan bakar batu bara ya dan lain-lain. Dan untuk di transportasi laut ternyata ada penemuan yang cukup spektakuler di mana mereka ini menggunakan bahan bakar nuklir yang biasanya digunakan untuk kapal selam. Ini keren banget sih. Zaman dulu udah ada loh teknologi kayak gini. Itu tadi perkembangannya ya. Sekarang mungkin kita akan membahas moda transportasi lokal. Aku akan mulai dari udara dulu. Maskapai penerbangan di bandara udara sebenarnya bekerja seperti pemberhentian bus di mana pesawat akan menunggu untuk lepas landas ketika penumpangnya sudah penuh. Dan penerbangan lewat udara ini memiliki kecepatan yang tinggi sehingga menjadi transportasi tercepat dan menjadi option paling favorit dari masyarakat. Ya, kalau belum mampu untuk untuk beli tiketnya ya, karena kan pasti mahal transportasi juga ya. udara, nih kalian bisa berkendara dengan transportasi darat dulu. ya kan, melakukan atau jalan-jalan dengan transportasi darat. Contohnya kita pakai bus. Nah, ini transportasi darat juga ya, bus. Dan memang ya bus ini kita bisa lihat ada bus perkotaan dan juga bus antar kota. Dan memang bus ini mampu membawa banyak penumpang ya, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Dan memang cenderung bus ini adalah salah satu transportasi yang murah gitu. Betul banget. Aku sendiri pun kadang ke Semarang itu menggunakan bus. Karena opsi selanjutnya nih yang akan aku sebutkan juga kadang harganya lumayan ya untuk kantong anak kos. Selanjutnya ada kereta komuter, antar kota dan juga kereta cepat. Kereta komuter sendiri adalah transportasi dengan pelayanan yang lebih cepat untuk pergian dalam kota, kota tetangga ataupun ke desa. Oke, nah selanjutnya ini ada kereta api antar kota. Ini merupakan layanan penumpang jarak jauh yang menghubungkan beberapa wilayah perkotaan. Nah, kemudian ada kereta cepat. Ini adalah kereta yang lebih cepat dari kereta biasanya ya. Dan bahkan kecepatannya itu bisa sampai 200 km per jam. Wow, dan ini juga sudah banyak digunakan juga ya di Indonesia. Selanjutnya ada tram dan kereta ringan. Tram sendiri merupakan kereta yang berjalan di jalan kota atau lintasan khusus dengan kapasitasnya yang khusus, tetapi harus mengikuti infrastruktur yang khusus juga dengan rel dan kabel di atas atau di bawah lintasan. Selanjutnya ada kereta ringan yang merupakan modernisasi dari tram dengan infrastruktur tepat arah yang tidak dibagi dengan lalu lintas lainnya. Oke, kemudian ada angkutan cepat atau biasa dikenal dengan rapid transit. Ini merupakan sistem yang berkapasitas mengangkut penumpang dengan cepat dalam jarak pendek. Ini seperti kereta ya bentuknya. Dan memang sistem ini tuh terdapat di lebih dari 160 kota di seluruh dunia. Dan dengan total lebih dari 80.000 lintasan dan 7.000 stasiun di seluruh dunia. Oke. Indonesia juga udah ada. Betul banget. MRT. Ya. Dan selanjutnya ada sepeda motor atau ojek juga ya. Jadi ojek ini berpenumpang hanya satu orang dan bersifat informal. Kenapa? Karena tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki izin untuk beroperasi yang resmi juga. Oke. Selanjutnya ada beca. Beca ini ada dua, beca konvensional dan juga beca otomatis. Ini kalau beca yang biasa ya,
ini digoes ya kan, rodanya 3 kita tahu ya sama-sama. Itu biasanya maksimal 2 penumpang dan pastinya hanya 1 pengemudi di belakang. Kemudian ini ada beca otomatis, ini beca yang menggunakan mesin. Dan memang beca ini juga rodanya 3, biasanya ditemukan di bajai, terus beca otomatis, ada tuk-tuk, dan juga taksi motor. Oke, selanjutnya taksi itu sendiri yang merupakan kendaraan yang disewa dengan supirnya juga dan digunakan oleh seseorang penumpang tunggal atau bisa kelompok kecil orang. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas Kendaraan transportasi darat darat ya. ya, sekarang kita akan bahas transportasi air. Ini dimulai dari kapal feri. Jadi kalau kapal feri ini, aku mau cerita dulu deh. Aku pernah ke Lampung naik kapal feri. Ini dari Pelabuhan Merak ya ke Bakahuni. Dan memang kapal feri ini besar sekali ya. Memang ini salah satu alat transportasi untuk antar pulau. Iya. Betul, dan memang banyak sekali muatan yang bisa masuk ke sana ya. Dari mungkin ratusan penumpang dan juga bisa ngangkut barang juga. Bahkan kita bisa Alternatif mudik ya. iya, sebenarnya. bisa membawa kendaraan pribadi kita ke situ. Dan emang ini salah satu alternatif yang murah untuk antar pulau ya. Selanjutnya ada kapal laut yang mampu mengangkut penumpang dan juga barang di laut. Jadi barang ini bisa berupa sampan atau perahu yang ukurannya lebih kecil. Oke. Sekarang kita akan bahas ini, Tai, transportasi jenis-jenis transportasi lokal. Nah, pertama ini ada delman. Delman ya, kayaknya semua orang udah pernah delman ya. Udah pernah lihat Naik delman. iya. Kalau nggak lihat naik. Atau nggak naik, karena memang salah satu transportasi tradisional yang menggunakan tenaga kuda. Biasanya delman ini rodanya 2 ya, bahkan ada 4 di beberapa bagian penjuru Indonesia, bagian Indonesia. Kemudian ini ada tram. Jadi di Jakarta ini sempat ada tram ya, yang sempat beroperasional pada zaman Batavia. Tepatnya pada tanggal 10 April 1899, tahun kelahiran tram generasi baru yaitu tram listrik. Ini untuk menggantikan tram kuda dan juga tram uap yang ada di Jakarta. Pada tahun 1960 di bawah pemerintahan Wali Kota Pak Sudiro, secara resmi menghapus tram dan juga menghilangkan kendaraan tersebut dari Jakarta. Jadi sekarang sudah tidak ada tram lagi. Selanjutnya ada becak yang muncul pada tahun 1930 dan sempat berdampingan juga dengan tram tapi juga musnah. Di tahun 1990, becak ini dianggap tidak humanis karena mengeksploitasi manusia dalam operasionalnya dan kerap menjadi kemacetan di Jakarta. Selanjutnya ada helicak atau helikopter becak karena memang bentuknya ini mirip sekali dengan helikopter. Di mana di tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Ali Sadikin pada masa itu merencanakan helicak untuk menggantikan beca dengan mesin bermotor. Selanjutnya ini ada oplet. Kendaraan ini memang cukup populer di tahun 1970-an dan sekarang sudah tidak ada, tapi sempat muncul di film atau di sinetron Sidul Anak Betawi ya tahun 90-an. Nah, dan di tahun 1979, oplet ini digantikan dengan mikrolet atau metro mini. Nah, selanjutnya ini ada bemo. Jadi bemo ini adalah becak motor sebenarnya singkatannya dari situ. Dan ini berawal dari perusahaan Daihatsu yang berasal dari Jepang. Jadi saat itu ada persaingan ketat antara Toyota dan Daihatsu sehingga mereka ini memunculkan produk terbarunya yaitu Daihatsu Midget. Dan memang bemo ini sudah mulai jarang kelihatan ya di Indonesia. Iya. Terakhir aku naik bemo tuh waktu aku SD. Bahkan Sekarang kayaknya aku sudah nggak ada pernah lagi. naik bemo sih Kak. Iya. Semoga dimunculkan kembali ya mungkin di tempat-tempat wisata. Selanjutnya ada bajai, kendaraan beroda 3 ini dengan suara khasnya menjadi populer di tahun 1970. Saat ini bajai mulai digantikan dengan bajai dengan bahan bakar gas yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada bus tingkat yang muncul di tahun 1983 sebagai bus tingkat pertama dengan armada yang diborong dari Inggris dengan merek Leyland Atlantean yang juga merupakan produksi bus tingkat terlama yaitu dari tahun 1958
sampai tahun 1986 dengan daya tampungnya sampai 100 penumpang. Selanjutnya ada Transjakarta. Ini Transjakarta itu hadir ketika pada masa Gubernur Pak Sutioso. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Dan memang dengan menaiki Transjakarta ini memang kalau semua orang patuh ya, itu bisa mengurangi kemacetan ya, karena memang orang-orang sudah tidak menggunakan transportasi kendaraan pribadi mereka. Dan memang ini terbukti dengan banyaknya tambahan armada dan juga semakin banyaknya koridor dan juga jalur-jalur busway antar kota. Betul, tapi memang Transjakarta ini juga fasilitasnya nyaman, Kak. Betul. Jadi orang yang menaiki itu juga senang-senang aja dan mungkin betah untuk menggunakannya kembali di waktu-waktu mendatang. Iya. Selanjutnya ini ada transportasi online. Jadi memang tahun 2014 sampai 2015 ini Indonesia tuh dihebohkan dengan kehadiran transportasi Online. yang memiliki jasa sistem melalui aplikasi online ya. Dan ini transportasi online tuh bisa motor dan juga mobil ya kan. Kalau mobil tuh taksi online. Dan juga kalau motor kan kita bisa menikmati berbagai fasilitasnya sekarang ya, seperti Betul. ada pemesanan makanan online gitu. Dan Atau beli peralatan rumah ya Iya. melalui mart-mart tertentu. iya, bahkan juga bisa ini Pijet, dan salon juga, bersih-bersih membersihkan rumah. Iya, fasilitasnya udah banyak banget. Banyak banget. Dan itu emang ya fenomena perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, dari yang memang tradisional sekali hingga yang modern seperti transportasi online. Bahkan yang paling modern sekarang bisa memudahkan kehidupan kita ya di tengah pandemik ini. Betul. Tapi pembahasan kita soal transportasi ini masih panjang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.